Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah, NIM 0306193175. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sejarah Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka atau dalam dunia internasional disebut Squatting, merupakan organisasi kaum muda yang juga telah berkembang tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Tujuan Gerakan Pramuka di dunia sejatinya adalah untuk tujuan pendidikan karakter generasi muda. Organisasi pramuka adalah kegiatan yang paling banyak menghabiskan waktunya di alam terbuka dan sosial. Pramuka pada awalnya tumbuh di Inggris pada tahun 1907 yang dipelopori oleh Sir Robert Baden-Powell. Ia dilahirkan pada tanggal 22 Februari 1857 di London, Inggris. Nama aslinya adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Nama kecil Baden-Powell adalah Steve atau Stephenson, tetapi yang paling sering menjadi nama panggilan akrab adalah Steve. Ia baru mendapat panggilan Robert atau Sir Robert setelah mendapat gelar kesatria dari Raja Inggris George V. Ia memiliki 9 saudara, yaitu yang pertama Warrington, George, Augustus, Frank, Ventus, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Baden-Fletcher. Baden-Powell adalah letnan satu umum di tentara, penulis, pendiri Gerakan Kepanduan. Setelah bersekolah di Charterhouse, Baden-Powell bertugas di Angkatan Darat Inggris tahun 1876 sampai 1910 di India dan Afrika. Setelah pernikahannya dengan Olive Currier Soames Baden-Powell, adiknya Agnes Baden-Powell, dan terutama istrinya yang sangat aktif memberikan bimbingan terhadap Gerakan Kepanduan dan Kepanduan Putri. Anggota dan cabang Kepanduan Pramuka. Yang pertama itu Wool Corps, kelompok kepanduan untuk anak-anak usia di bawah 11 tahun. Yang kedua itu ada Rover Scouts, sekelompok pramuka atau kepanduan yang dibentuk 2 tahun kemudian, yakni pada tahun 1918. Yang ketiga itu ada Organisasi Kepanduan Putri. Merasa kaum perempuan juga memiliki potensi yang bisa diandalkan, maka pada tahun 1910, Baden-Powell beserta adik perempuannya yang bernama Agnes Baden-Powell merancang sebuah buku kebantuan untuk murid. Pramuka Indonesia. Sejarah kepramukaan di tanah air merupakan bagian sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan pendidikan kepramukaan merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena Gerakan Pramuka telah memberikan kontribusi yang amat besar dalam perjuangan bangsa Indonesia. Kelahiran kepramukaan di Indonesia ditandai dengan serangkaian peristiwa yang sangat berkaitan. Di antaranya yang pertama, pada tanggal 19 Maret 1961 terjadi peristiwa penting di Istana Negara, yaitu pidato Presiden atau Mendataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan. Yang kedua, pada tanggal 20 Mei 1961, terbitkan Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 yang berkenaan dengan Gerakan Kepramukaan sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Kepramukaan dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, pada tanggal 30 Juli 1961, di Istana Olahraga Senayan terjadi peristiwa penting, yaitu pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri dalam organisasi Gerakan Pramuka. Visi dan misi Pramuka Indonesia.
Visi Gerakan Pramuka Indonesia adalah gerakan pramuka sebagai wadah pilihan utama dan solusi handal bagi masalah-masalah kaum muda. Misi Gerakan Pramuka. Misi Gerakan Pramuka adalah yang pertama itu mempramukakan kaum muda. Mempramukakan di sini tidak berarti seluruh kaum muda harus diikutsertakan sebagai anggota Gerakan Pramuka, tetapi lebih dari itu. Mempramukakan bermakna pada tataran jiwa dan perilaku kaum muda yang semestinya sesuai dengan jiwa dan mental kepramukaan, serta dengan dasar dharma pramuka. Yang kedua itu membina anggota yang berjiwa dan berwatak pramuka, berdasarkan iman dan takwa serta selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga itu membentuk kader bangsa, patriot pembangunan yang memiliki jiwa bela negara. Yang keempat, menggerakkan anggota dan organisasi gerakan pramuka agar peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah lingkungan dan kemasyarakatan.